Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Kurniasari, NIM 2022333188. Di sini saya akan memaparkan materi aliran filsafat eksistensialisme. Apa sih itu eksistensialisme? Eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksisten dan pengalaman manusia dengan metodologi. Eksistensialisme adalah suatu reaksi terhadap materialisme dan idealisme. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan eksistensialisme. Kata eksistensialisme diambil dari kata eksistensi yang terdiri dari dua kata yaitu eks yang artinya keluar dan sitensi yang berarti berdiri atau timbul. Secara bahasa, eksistensi ialah membahas tentang keberadaan manusia yang berdiri sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Sedangkan secara istilah, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih, serta bertanggung jawab. Eksistensialisme dalam pendidikan. Yang pertama, teori idealisme. Eksistensialisme dipengaruhi oleh banyak filsafat fenomenologi, artinya suatu pandangan yang menggambarkan penampakan benda-benda serta peristiwa-peristiwa, bagaimana benda tersebut menampakkan dirinya pada kesadaran manusia. Pengetahuan manusia tergantung pemahamannya tentang sebuah realitas. Artinya, apa yang didapat anak-anak dari sekolah itu bukan kunci dari kesuksesan, tapi bagaimana penerapannya anak tersebut. Yang kedua, nilai. Pandangan eksistensialisme dalam nilai yaitu menekankan kebebasan dalam bertindak. Namun, kebebasan itu bukan sebuah tujuan atau cita-cita dalam diri masing-masing, suatu potensi untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Manusia memiliki kebebasan dalam hal memilih, tapi bagaimana dengan menentukan pilihan itu sangat rumit, karena pada dasarnya manusia itu serakah. Yang ketiga, pendidikan. Eksistensialisme menekankan pada diri sendiri dan pemenuhan diri secara pribadi. Setiap orang dipandang sebagai makhluk yang unik, dengan cara unik manusia bertanggung jawab terhadap nasibnya. Ada 4 poin penting dari pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Setiap orang memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu. Adapun pendidikan, tujuan dari pendidikan yaitu untuk mendorong setiap orang agar bisa mengembangkan potensinya dalam pemenuhan diri. Setiap orang memiliki potensi juga kekurangan sendiri yang berbeda dengan satu yang lain. Dengan adanya pendidikan, seorang bisa mengerti bagaimana atau sejauh mana kemampuannya itu. Maka dari itu, kurikulum setiap tahunnya berbeda. Yang kedua, kurikulum. Para penganut eksistensialisme percaya bahwa kurikulum harus berdasarkan pada hal yang ada kontribusinya pada diri masing-masing, yang ada makna dalam suatu tingkatan kepekaan individu yang disebut genre atau kebangkitan yang luas. Kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang memberikan kebebasan individual pada siswa dengan mensyaratkan mereka wajib atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melaksanakan pencarian pengetahuan, dan menarik kesimpulan apa yang dicari. Yang ketiga, proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, pengetahuan tidak dilimpahkan begitu saja, tetapi guru harus bisa menawarkan agar siswa tersebut bisa aktif dan terjadi interaksi antara murid dan guru. Pengetahuan yang ditawarkan oleh guru kepada siswanya tidak boleh dikuasai sendiri. Guru tidak boleh disamakan dengan instruktur. Kenapa begitu? Jika iya, berarti guru selama ini hanya menjadi perantara antara materi dengan siswa, sedangkan tugas guru tidak hanya itu. Peranan guru. Ungkapan dari pemikiran eksistensialisme yaitu kehidupan tidak akan bermakna apa-apa dan juga alam semesta berbeda dengan situasi yang ditemukan sendiri oleh manusia di dalamnya. Guru harus bisa memberikan semangat kepada siswa dengan ucapan atau dialognya dalam mengajar. Guru mengajak siswa untuk saling bertukar pikiran atau ide-ide yang nanti guru bisa menjadi sebuah forum diskusi. Guru harus bisa memberitahu siswa bahwa kebenaran tidak terjadi begitu saja, tetapi kebenaran itu harus dipilih.
Kelebihan dan kekurangan aliran eksistensialisme. Kelebihannya yang pertama, mengetahui pengetahuan tentang manusia. Yang kedua, mengerti akan semua realitas. Yang ketiga, menekankan individu menjadi sumber pengetahuan tentang hidup serta memberi semangat dalam pendidikan. Adapun kekurangannya yaitu mengabaikan pemerintah Tuhan. Yang kedua, menyangkal realitas dan keunggulan antar manusia. Yang ketiga, aliran ini sangat tidak puas dengan sistem tradisional yang sifatnya dangkal dan akademis. Kesimpulannya yaitu aliran eksistensialisme adalah aliran yang cenderung memandang manusia sebagai objek hidup yang memiliki taraf yang tinggi, dan keberadaannya dari manusia ditentukan dengan dirinya sendiri bukan melalui rekan atau kerabatnya, serta berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat eksis dengan apapun di sekelilingnya, karena manusia di sini dikaruniai sebuah organ-organ yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya, sehingga mereka dapat menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.